Kembali lagi dengan Podium Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu. Jangan lupa untuk menata niatnya karena Allah, ya kan? Karena semua hal yang kita kerjakan kalau nggak ada niat dari Allah, yaitu akan sia-sia. Oke, bisa dimulai ya. Jadi materi atau tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini itu adalah ada singkatannya, yaitu BKBCBI. Apa tuh? Bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Masya Allah. Oke. Di sini saya mengusung tema ini karena apa? Karena ini sangat suitable, jadi sangat cocok juga buat kita. Karena kita memperjuangkan di dua keadaan yang benar-benar berat. Kenapa saya bilang bisa benar-benar berat? Karena kita juga harus bisa membarokahkan waktunya kita tuh untuk apa? Untuk membagi waktunya. Jadi harus bisa maksimal. Nah, bekerja keras ini itu identik dengan bekerja dengan tenaga, ya kan? Bekerja dengan tenaga. Nah, seumpama di sini, misalnya mas-masnya dan mbak-mbaknya mau ke kampus, itu kan harus mempersiapkan segala sesuatunya, ya baik dari persiapannya, terus mengatur waktunya, untuk tidak terlambat. Nah, itu juga termasuk dari bekerja keras karena kita berpikir keras untuk gimana sih ini biar nggak terlambat, terus apa sih yang harus kita kerjakan terlebih dahulu biar semua terkerjakan sesuai porsinya. Nah, itu adalah bentuk suatu kerja keras kita juga untuk ke tahap itu, ya seperti itu. Terus ada lagi seumpama motornya itu habis, ya bagaimana caranya kita harus mempersiapkan itu malamnya, kita cepet-cepet cari pom bensin buat besoknya itu kita lebih siap untuk menerima materi yang ada di perkuliahan seperti itu. Tidak hanya di perkuliahan, tapi juga di pondok, ya kan? Di pondok pagi-pagi kita sudah harus mindsetnya harus sudah dibangun. Oke, aku harus semangat untuk ngaji gitu. Nah, itu kalau nggak ada bekerja kerasnya, karena nggak ada actionnya, ya kita nggak akan sampai ke forum pengajian ataupun di perkuliahan. Oke, paham ya? Nah, kalau bekerja cerdas itu tingkatannya satu level di atas bekerja keras. Kalau bekerja cerdas ini identik dengan otak. Gimana cara kita berpikir? Oke, kita harus mengefisienkan waktu kita. Kalau seumpama kita lagi mondok dan kuliah, ya kita tuh harus bisa menseimbangkan. Tidak ada yang tertinggalkan. Boleh tertinggal tapi tidak boleh berselisih terlalu jauh seperti itu. Seumpama kapasitasnya kalau untuk pondok itu ya kita dilihat waktunya mana yang lebih urgent dulu. Nah, itu yang dinamakan kerja cerdas karena kita memperjuangkan dua-duanya. Seumpama di hari Jumat nih, Jumat biasanya ada setoran hafalannya, setoran hafalan. Nah, setoran hafalan mungkin malamnya kita nggak hafalan gitu. Nah, tiba-tiba subuh, tapi subuh juga itu bertabrakan dengan misalnya mau bimbingan tesis atau skripsi di jam 7. Nah, kita harus mendahulukan yang mana? Ya kita mendahulukan yang deadline-nya itu cepet, ya berarti pondoknya dulu. Jadi kita harus hafalan dulu tuh, seperti itu. Nah, habis itu ya kalau mengerjakan tesis ataupun skripsi itu kan nggak bisa hanya sejam 2 jam. Ya harusnya dari minggu-minggu kemarin udah direvisi karena ya kita kalau Jumat pagi itu kan ya tinggal pertemuan dengan dosen seperti itu. Nah, itu ya kita harus bisa memanajemen waktu karena kalau ada dua hal yang kita perjuangkan maka double juga perjuangannya. Jadi kalaupun berselisih nggak boleh terlalu jauh. Seumpama pondoknya 90%, ya kuliahnya bisa lah 88% gitu. Karena
Yang menurut saya itu kita itu bukan nggak bisa 100%, karena 100% itu kan sempurna dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Oke, terus yang terakhir itu bekerja ikhlas. Nah, bekerja ikhlas ini apa? Jadi kombinasi dari bekerja keras dan bekerja cerdas. Kenapa? Karena kadang kita udah maksimal di pondoknya, maksimal di kuliahnya, tapi Allah tuh mengkodar IPK kita tuh nggak sesuai dengan kerja keras kita gitu. Padahal kita expectationnya itu misalnya 39 IPK-nya, tapi kita dapat 36, 35. Ya kita harus bisa legowo. Ya mungkin itu keputusan dari Allah atau qadar dari Allah yang mana itu bisa menyelamatkan kita. Belum tentu kalau kita dapat 3,9 IPK-nya misalnya, itu kita akan tawadu seperti itu. Bisa jadi kita malah sombong kayak gitu kan. Nah, jadi apa-apa yang kita maksimalkan dalam usaha kita itu juga harus ada keikhlasan, dibalut dengan keikhlasan seperti itu. Ya karena kita bisa lihat ya, kalau orang-orang sukses itu nggak hanya dari kapasitas intelijensinya saja, gitu, tapi bisa dari pengetahuan, membaca peluang-peluang di masyarakat kayak gitu. Kadang tuh nggak semua orang pinter yang kecerdasannya tinggi itu bisa membaca peluang dalam berusaha, berbisnis, itu nggak semua. Malah itu kadang orang yang sampai PhD gitu ya, sampai profesor, kadang ada yang belum punya rumah seperti itu, malah dikalahkan sama orang yang jualan kaki lima gitu, malah punya pegawai 10, 15, 20. Nah itu nyata. Nah makanya jangan sesuatu hal itu ditolak diukur dengan standarnya manusia, tapi standarnya Allah seperti itu. Oke. Paham ya bapak-bapak, ibu-ibu? Oke, saya punya pantun, tapi nanti Mas Nur dan dompetnya bilang cakep. Oke, coba tes dulu. 1, 2, 3. Cakep. Oke. Oke, siap ya. Tidur-tiduran sambil nonton TV. Acaranya tentang bola kasti. PAB GCK selalu di hati. Sarjana MT pun harga mati. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang mengenai mas-mas dan mbak-mbaknya terus kurang berkenan intinya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.